Puji Tuhan. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Saya senang pada pagi hari ini karena Tuhan memberi kepercayaan bagi saya untuk melayani saudara di tempat ini. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala karena dipercayakan untuk melayani pagi hari ini. Puji Tuhan. Nama saya sudah diperkenalkan. Bagi yang senang di dapur pasti sulit dilupakan nama saya, karena nama ini adalah salah satu merek penyedap rasa. Ya, Royco. Wah, puji Tuhan. Ya, saya suka masak, saudara. Ya, jadi selalu merek ini saya pakai karena sesuai nama saya. Saya selalu berdoa biar nama ini Royke kalau ada di mana tetap dirasakan enak. Mudah-mudahan pagi ini saudara rasa enak kehadiran saya. Puji Tuhan. Marganya Tampi, jadi mudah lagi. Kalau senang tempe pasti Tampi, ya udah. Nah, istri saya pasti satu. Dan anak saya 2. Pelayanan saya sudah disebut tadi di IPD Tiberias Tegal. Puji Tuhan. Baik saudara, kita langsung saja untuk membuka firman Tuhan. Di depan kita terpampang tema menjadi terang yang menggemparkan. Dahsyat sekali saudara ya. Menjadi terang yang menggemparkan. Di sebelah kiri saya ada subtemanya, terangku membimbingnya. Nah, baik saudara, kita lihat dulu ayat dasar tema kita, Efesus 5 ayat 8. Nah, Efesus 5 ayat 8. Katakan amin yang sudah dapat. Nah, sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahsyat ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di depan sini itu besar tulisannya menjadi terang yang menggemparkan. Ini memang mutlak saudara, untuk kita menjadi terang itu pasti mutlak. Karena membaca Matius 5 ayat 14, perkataan Tuhan Yesus di sana, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus tidak berkata begini, kamu kalau boleh jadi terang, tidak. Tapi di sana dikatakan kamu adalah terang dunia. Jadi menjadi pengikut Tuhan, mau tidak mau terang itu mutlak harus ada. Ada haleluya? Nah, kita lihat mengapa begitu penting kita menjadi terang. Kita bandingkan dulu, lihat Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 4. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Ya, di depan dituliskan begini. Dalam Dia ada hidup. Siapa itu Dia? Yesus ya, firman-Nya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pastikan dalam Yesus ada hidup. Bukti Dia hidup, ayat sebelumnya dalam Injil Yohanes pasal 1 sudah mengatakan, karena sebelum kita ada, sebelum dunia ada, Dia sudah ada.
Karena itu dikatakan pada mulanya ada firman. Jadi Tuhan kita, ya firman itu sudah jadi manusia, itulah Yesus. Jadi Tuhan kita tidak seperti yang dikatakan oleh orang lain. Walaupun menamakan Kristen, Tuhan nomor 2. Yesus kita adalah Tuhan nomor 1. Orang berkata Tuhan kami yang nomor 1 adalah yang ditulis di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka lupa juga membaca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, ya. Dan saudara, ayat 3 mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tercipta tanpa firman. Mereka mengatakan Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan. Jadi Yesus, firman sudah ada pada Kejadian 1 ayat 1. Nah, saudara perhatikan, saudara, dalam Matius 5 tolong, Yohanes 1 ayat 4. Coba kita perhatikan. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Boleh tak saya bertanya? Kan dikatakan begini, hidup itu adalah terang manusia. Kalau saudara tidak jadi terang, apa dia hidup? Hidup itu adalah terang manusia. Bagi saya, ini saya, saudara, dan saya yakin juga seperti itu. Kita tidak menjadi terang. Kita hanya sekedar percaya Yesus, tetap dia itu hidup. Amin. Amin. Dia tetap hidup walaupun kita tidak menjadi terang. Tapi anehnya, kenapa ini dikatakan hidup itu adalah terang manusia? Kalau tidak menjadi terang kan berarti Yesus itu tidak hidup. Kalau membaca ayat ini, saya temukan ayat yang mendukung ayat ini untuk lebih kita pahami, yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata begini. Ini perkataan Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita makin paham yang dimaksud tadi, saudara. Hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Kita yang sudah tahu Yesus itu sebagai Tuhan, kita tidak menjadi terang di antara kita, tidak masalah. Tapi menjadi masalah kepada orang yang tidak kenal Yesus, yang di luar kita. Mana bisa mereka akan mengatakan Yesus yang kita sembah itu hidup kalau kita tidak menjadi terang. Beberapa bulan yang lalu ada bapak, dia punya aliran kepercayaan, dia sebagai pimpinan di Tegal. Nah, anaknya, saudara, tinggal di Jakarta, tetapi waktu datang di Tegal, dia beribadah di tempat kami. Kemudian dia bersaksi tentang keluarganya, ya. Dia berkata bahwa puji Tuhan, dia tidak ikut papanya itu aliran kepercayaan. Singkat cerita, saudara, dia minta tolong kepada kami supaya datang ke rumah. Nah, waktu kami datang di rumah, saya percuma mau bersaksi. Karena apa? Dia sudah tuli, ya, sudah tuli. Lalu, saudara, saya katakan, wah, ini mau bersaksi gimana? Jadi saya cuma kasih isyarat, kalau begitu berdoa dulu. Saya mau aja dia berdoa. Saya pakai isyarat berdoa, pakai berdoa. Ya. Nah, alat pendengarannya, ada alat pendengarannya itu. Dia bersaksi, anaknya katakan bahwa ini sudah rusak,
Jadi repot sekali. Jadi karena mereka punya biaya hidup sederhana, jadi untuk membelinya itu ya belum cukup uangnya. Kemudian kami berdoa, saya sama istrinya, luar biasa saudara. Tuhan nyatakan kuasanya. Saat itu dia bisa mendengar. Memang soal mujizat, kesembuhan itu urusan Tuhan. Ada di jemaat kami, dia termasuk pembela sidang majelis gereja, sudah berpuasa sampai 3 hari 3 malam minta mujizat kesembuhan, belum sembuh-sembuh. Tapi ini saudara, hanya dalam waktu singkat Tuhan adakan mujizat. Telinganya bisa mendengar. Akhirnya sekarang dia masuk gereja. Kita harus memberitakan kepada mereka bahwa Yesus kita hidup. Lewat apa? Kita menjadi terang. Yesus mampu memenangkan orang itu langsung seperti yang Yesus lakukan kepada Saulus yang berganti nama Paulus. Yesus yang langsung panggil dia untuk terima dia, untuk percaya kepada Yesus. Tetapi 90% Yesus instruksikan supaya kita ini jadi mitranya, kita menjadi terang. Kita memberitahukan kepada orang lain bahwa dia hidup. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau membaca dalam Matius 5. Mari kita melihat dulu Matius pasal 5. Matius pasal 5. Saya baca kembali apa yang Yesus katakan dalam ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Ini ayat 15 ini yang bagi Yesus tidak mungkin dilakukan oleh kita. Dikatakan begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yesus berkata tidak mungkin katanya orang menyalakan pelita itu lalu ditutupi gentang. Pelita itu adalah gambaran kita, karena kita, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Saya nggak tahu orang Salatiga ini bilang pelita di sini apa ya? Hah? Ya itulah. Gampangannya lilin deh. Lilin ya. Tidak mungkin orang menyalakan lilin lalu ditutupi gantang. Sebetulnya ada 4. Kalau kita gabungkan 3 Injil Matius, Markus, Lukas, itu ada 4 hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, kata Yesus. Pertama, tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu ditutupi gantang. Yang kedua, tidak mungkin, kata Yesus, menyalakan pelita lalu ditutupi tempayan. Yang ketiga, Yesus katakan tidak mungkin menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah tempat tidur. Lalu yang keempat, Yesus berkata tidak mungkin menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah kolong rumah. Nah, semua ini punya arti. Ya tentu mengingat waktu, saya tidak kupas semua ini. Kita lihat arti gantang. Mari kita lihat dulu arti gantang. Sakaria pasal 5. Sakaria pasal 5. Kalau tampilkan Sakaria pasal 5 ayat 5. Nah, Sakaria pasal 5 ayat 5 bisa ditampilkan. Nah, lihat di sini, tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layakkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Jadi malaikat datang kepada Sakaria, dia mengajak Sakaria supaya membuka matanya, lalu malaikat katanya, lihat ya apa yang muncul itu. Ayat 6. Ayat 6. Next, ayat 6. Nah, lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya apa?
Yang muncul itu sebuah apa? Sebuah apa? Gantang. Jadi ternyata yang ditampakkan oleh Tuhan kepada Sakaria ini adalah sebuah gantang. Lalu dikatakan apa? Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Jadi arti gantang apa, saudara? Hah? Kejahatan. Jadi begini, saudara, tidak mungkin ya kekristenan kita sebagai pelita, sebagai lilin, ya, tidak mungkin ditutupi gantang. Artinya kejahatan. Jadi yang nampak itu kejahatan. Saudara, kalau berbicara kejahatan, saya ingat apa yang ditulis dalam Matius 7 ayat 21. Kita lihat, saudara, Matius 7. Nanti sebentar kita akan kembali ke Sakaria ini, saudara, ya. Kita kembali ke Sakaria, tapi kita lihat di Matius 7 ayat 1. Siapa yang Yesus maksudkan pembuat kejahatan? Matius 7 ayat 1 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak semua orang yang di surga Tuhan akan selamat, tapi melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Saya di Tegal, saya kaget, saudara, ada orang Jakarta tidak mau datang di Tegal, tapi hanya sekedar lewat, mau ke Semarang. Tiba-tiba ada yang ngebel, waktu ngebel, ada Bapak kemana? Oh ya, saya sendiri. Langsung bilang, ada minyak. Rupanya saya nggak tahu apa pengaruh nama gereja saya itu karena tulis GPDI Tiberias. Ada minyak, mau beli. Saya tanya, Bu, untuk apa? Anak saya sakit di mobil. Oh, untuk apa minyak? Ini bahaya, saudara. Saya tidak anti minyak. Saya tidak tahu di sini. Tapi yang menyembuhkan Yesus. Amin. Amin. Amin, saudara. Tanya saudara Bernard, ada Bapak Gembala? Ya, ada, saya sendiri. Ada minyak? Untuk apa? Karena anak saya sakit sembuh. Mestinya, saudara, saya pikir bantu, minta tolong, doakan anak saya yang sakit. Tapi ada minyak, berarti penilaian saya berarti Yesus sama minyak lebih tinggi mana? Minyak. Lebih tinggi minyak. Ngeri, saudara, ya, mengerikan. Jadi hati-hati, saudara, ya. Banyak yang mengadakan banyak mujizat. Memang soal mujizat itu urusan Tuhan. Saya ingat, saudara, waktu saya pulang ke Manado, saya ke Kawangkoan. Saya tidak tahu ada yang orang Manado di sini. Pengembalaannya Bapak Pendeta Dr. Lapian. Waktu kami melayani, lalu saya diundang lagi melayani ke tengah minggu. Saya sekalipun hamba Tuhan pendeta, tapi kagum juga, terkaget-kaget juga. Karena apa, saudara? Ada hamba Tuhan dari Kalimantan, umurnya masih 32 tahun, tapi sudah kena kanker pita suara. Ya jelas, saudara, dia sudah tidak bisa bicara dan dia sudah lumpuh. Nah,
Waktu kami berdoa, saya merasakan hadirat Tuhan karena apa? Jemaat yang berdoa itu begitu kompak. Mereka berdoa keras sekali. Nah, kalau di Jawa tidak mungkin dilakukan seperti itu. Kalau di rumah sudah keras sekali sudah. Mereka berteriak Yesus, kasihan yang baru mereka teriak. Nah, saya maaf saudara. Bukan dalam arti saya tidak berdoa, tapi saya sedikit buka mata. Wow, mereka bergandengan tangan. Lalu saya katakan sama hamba Tuhan itu, saya bilang, bro. Jadi sementara mereka berdoa, saya bisik di telinganya. Saya dekati mulut saya, dekati telinganya, saya bilang, bro, sama saya itu sama. Bro punya kelebihan, saya juga ada kelebihan. Bro punya kekurangan, pasti ada kekurangan. Saya bilang begini, bro, masih percaya nggak Yesus berkuasa melawan maut? Itu dia. Percaya enggak? Saya lupa, dia nggak bisa bicara. Saya paksa, bilang dong. Yesus tolong, percaya. Wah, istri saya, bukan istri saya, istrinya dia bilang begini sama saya, bro, tidak bisa ngomong. Saya tidak peduli sudah. Panggil Yesus, dia memaksa. Puji Tuhan, luar biasa. Saat itu dia panggil Yesus, Yesus, tolong. Wow. Istrinya kaget, dia berteriak. Puji Tuhan. Nah, saya, saudara, termotivasi. Ini aja tadinya tidak bisa bicara, sekarang udah bicara. Saya yakin dia bisa jalan. Nah, kebetulan kakinya itu dia senderan dia sementara duduk, tapi kakinya dia senderan ada kursi juga di depannya, dia sender buat kakinya. Saudara, saya bilang, bro sudah bicara, pasti belum bisa jalan. Iya. Nah, dia mau tarik pelan-pelan kakinya. Wah, saya minta ampun sama Tuhan karena kaki saya refleks. Karena saya biasa olahraga saudara, saya hobi olahraga. Saya tendang kursinya yang buat senderan kaki, kegeser. Kakinya turun ke bawah. Puji Tuhan, bisa jalan langsung. Bukan hanya jalan, dia loncat. Saya sebagai hamba Tuhan, wah, ya kaget juga, terheran-heran. Luar biasa. Dia melompat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, mujizat itu kalau Yesus dipermuliakan pasti terjadi mujizat Tuhan. Amin. Dia hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, pergilah, ya, jadikan semua bangsa muridku, beritakan Injil, tanda-tanda heran ini ikut menyertai. Jadi pergi dulu, kita pergi jadi terang. Kita punya motivasi benar, pasti Tuhan nyatakan bahwa Dia itu hidup, ada mujizat di sana. Kalau berbicara kejahatan banyak. Dalam Matius 25, dalam Matius pasal 25, ada perumpamaan yang Yesus berikan. Seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberi 2 talenta, yang seorang diberi 1 talenta. Kita sudah tahu cerita ini. Nah, ketika saudara tuannya datang, masing-masing mempertanggungjawabkan kepada tuannya. Yang 5 katakan, inilah Tuhan 5 talenta, sekarang sudah jadi 10. Wah, tuannya katakan, baik sekali perbuatanmu, ya, terimalah upah, ya. Dia dipercayakan perkara-perkara yang bisa demikian, yang 2 talenta. Tapi yang 1 talenta, apa yang terjadi saudara? Katanya 1 talenta itu ketika diberikan disimpan di tangan. Nah, waktu tuannya datang dikembalikan.
Tapi tuannya katakan, hei kamu pembuat kejahatan, hei kamu pemalas. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati saudara ya. Kita harus betul-betul menjadi terang. Menjadi terang. Terang itu ada 3. Ya. Kalau tema tadi Efesus 5 ayat 8, ayat 9-nya dikatakan terang itu berbuahkan 3. 1 kebaikan, 2 keadilan, yang ketiga kebenaran. Jadi untuk menjadi terang tidak harus kita memberitakan firman. Banyak cara. Bisa lewat kebaikan dan lain sebagainya. Keadilan itu kalau ditelusuri lebih dalam sampai ketemu berbicara korban. Baru yang ketiga kebenaran, berbicara firman. Saudara, banyak cara untuk kita mau menyatakan Yesus itu hidup kepada orang lain. Saya sedikit mau bersaksi. Waktu saya di Surodadi, sebelum saya pelayanan di Tegal, ada tetangga kami betul-betul tidak senang kehadiran kami di sana. Walaupun saya sudah sapa, tetap kalau ketemu saya, kalau saya ada di posisi sebelah kanan saya, dia sebelah kiri, kalau saya mau sapa dia sudah begini kepalanya. Jadi jalan sana tapi kepalanya menghadap ke kiri. Wah, yang repotnya, yang tambah parah saudara, waktu saya sapa, karena biar dia tidak lihat sama saya bilang selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat malam Pak. Biar dia tidak lihat, saya selalu sapa. Rupanya dia udah jengkel saudara. Akhirnya apa? Dia keluarkan air liurnya di mulutnya. Tahu ya? Oh, kena di muka. Wah, hampir keluar roh kuda dan roh kudus karena dia muda saudara. Saya tahu memang ya kalau mau dibandingkan dengan burung walet, tahu ya sih, tahu burung walet ya, air liurnya katanya mahal, betul nggak? Mana lebih mahal air liur walet dengan liurnya manusia? Mana lebih mahal? Saudara ya, saya diludahin saudara. Saya ajak hamba Tuhan berdua ikut doa semalam suntuk di tempat saya. Makin jadi saudara. Wah, satu waktu saudara saya dari Tegal, saya turun dari kendaraan, saya lihat orangnya itu masuk ke warung yang biasa saya makan juga di situ. Waktu dia masuk, saudara, saya masuk lagi. Padahal sudah makan. Dasar perut orang Manado. Waktu masih muda. Dia sudah makan, kalau diajak makan, pasti saya makan. Saya makan. Nah biasanya kalau bayar selesai makan dulu. Tapi ini saudara bayar dulu. Bilang Bu, nih uangnya. Saya pesan makanan. Waktu saya bayar, gue bilang, biasa bayar nak, pakai bahasa saya. Udah biasa kok, habis makan baru bayar. Saya bilang, sana saya bayar. Tapi kurang ajar ini iblis. Sementara saya makan, saya dicekoki pikirannya begini. Nanti ya selesai makan, waktu kamu bayar, nanti dia bilang, memangnya cuma kamu yang punya duit? Iya juga ya. Saya berdoa sebentar. Saya sudah tidak tahu rasa asin, rasa manis makanannya, pedas apa enggak, udah tidak tahu. Yesus, atas nama Yesus, tolong jangan sampai terjadi keributan. Saya punya maksud baik. Selesai makan saudara, dia tanya, "Piro Bu?" Dia bilang, "Wes, udah dibayar, sok sih bayar." Dia bilang, saya lihat mukanya langsung. Makasih. Waktu dia bilang makasih, saya seperti disiram saudara. Wow, air sudah. Wow, belum sudah, terima kasih Tuhan. Saya saudara tahu,
saya dapat oleh-oleh dari Tegal, tape pakai waktu. Tak tahu salah 3 akunya enggak ya? Tape, jadi nanti tanggal sekian baru matang. Sini ada lihat. Kalau Tegal banyak. Nah saya tiga bungkus sudah tape, 3 bungkus. Kemudian waktu dia bilang terima kasih, saya bilang, Pak, ini oleh-olehnya. Enggak. Pak, buat anak-anak, buat ibu yang di rumah. Yuk, saya kasih, Pak, ambil aja dengan senang. Yuk, jadi menang saya, saudara. Dia bisa ambil gergaji, menang saya, diambil. Wah, puji Tuhan. Besok, saudara, pas saya karena jalan saya itu persis di belakang kantor kecamatan. Waktu saya mau ke depan, saudara, ketemu dia, saya mau nyapa dia lebih dulu nyapa. Pak Pendeta mau kemana? Oh, tape, cuma gara-gara tape. Amin. Hidup itu adalah terang manusia. Nah, kita kembali. Saya dapat sudah berapa menit? 15 menit lagi. Ya, baik. Nah, kita kembali ke Sakaria tadi. Kan Yesus berkata, tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu ditutupi gantang. Lalu apa yang dikatakan di dalam Sakaria 5 ayat 7? Sakaria 5 ayat 7. Sakaria 5 ayat 7. Nah, dikatakan begini, lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat. Jadi saudara, di dalam gantang itu ada seorang nih, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Jadi di dalam gantang itu ada apa? Perempuan, ada wadon. Ada perempuan yang duduk di dalam gantang. Setelah timah itu dibuka, tutup gantang itu dibuka, ternyata di dalamnya ada perempuan. Lalu ayat apa? Ayat 8. Kemudian berkatalah ia, itulah apa? Jadi siapa itu perempuan itu? Arti perempuan di dalamnya? Kefasikan. Saya yakin di sini ada PA. Jadi perempuan itu selalu digambarkan gereja Tuhan, ya, digambarkan gereja Tuhan. Tapi perempuan ini fasik. Saudara tahu fasik itu? Kita lihat dulu, saudara, ya. Mazmur 50 bisa ditampilkan? Mazmur 50 ayat 16, ya. Mazmur 50 ayat 16. Mazmur 50 ayat 16. Nah, tetapi kepada orang apa? Halo? Tetapi kepada orang? Nah, tadi kan yang di dalam gantang itu adalah perempuan yang fasik, betul kan? Nah, ini dia berkata, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 17. Ayat 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman. Kira-kira ada dalam gereja enggak? Ada enggak? Perempuan fasik ada enggak kira-kira dalam gereja? Ternyata saudara, fasik di sini adalah yang suka membaca firman, yang suka mendengar firman Tuhan, tetapi mengesampingkan apa? Mengesampingkan teguran. Kira-kira ada dalam gereja? Di sini tidak ada. Di sana ada. Haleluya.
Do ini pembuat kejahatan. Jadi saudara, adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan gampang kalau dia suka dengar, suka membaca, tapi tidak menjadi terang. Nanti sore saya akan berbicara tentang terang yang menggemparkan. Dahsyat terus. Oh dahsyat. Saya betul-betul diberkati kalau menyelidiki ayat ini. Jadi saudara yang kasih, betapa pentingnya kita ini. Yesus katakan supaya kita menjadi terang. Hal yang menggemparkan itu nanti sore kita melihat hal yang menggemparkan. Walaupun sebagian ini saya sudah sampaikan. Nah saudara, kita di posisi di mana Tuhan mau kita betul-betul memberitahu kepada yang lain bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Itu sebabnya waktu kita membaca tadi Matius 5 ayat 16, sedangkan terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan apa mereka memuliakan Bapamu di surga. Mereka akan mengatakan Yesus yang kita sembah itu hidup. Lewat apa kita menjadi terang? Saya sudah punya kebiasaan saudara, kalau naik bus saya pasti ngomong, walaupun saya tidak bersaksi kamu harus percaya Yesus sama seperti saya, tidak, tapi saya selalu ajak bicara. Satu waktu kami rombongan dari Salatiga saudara, pendeta Lexi Manopo pelayanannya di Bulakama dan pendeta Erex Rorok pelayanannya di Balapulang, kami bertiga. Nah karena kami agak terlambat, jadi tempat duduk kami terpisah-pisah. Kami naik Joyo Patas mau pulang ke Tegal. Nah pas waktu naik bus, jadi kami terpisah-pisah. Nah pas sebelah kiri saya ada seorang bapak. Wah kita lihat keren juga. Nah saya selalu awali, Pak mau kemana? Dia saya tanya, oh dia bilang mau ke Cirebon. Oh, saya tanya saudara sampai keluarganya. Saya tanya pekerjaannya apa. Wah, waktu dia bilang bisnis, tapi ada bisnis tapi ada kata-katanya belakang tapi kurang keras. Tapi karena dia bilang bisnis saudara, saya langsung bilang, Pak, bisnis Bapak semakin diberkati kalau Bapak mengandalkan Tuhan. Dia bilang terima kasih Pak. Oh terima kasih. Wah. Nah sampai di Tegal saudara, waktu mau turun, bapak sebelah kiri sama saya, tadinya dia panggil Pak, tapi dia berubah panggil Bro. Apa? Sekali-sekalian yang ke rumah ini kartu saya, kartu nama saya ambil. Wah, waktu turun saudara, pendeta Lexi Manopo bilang begini, hebat sekali anak. Orang Manado sudah bahasa orang Manado. Hebat sekali, dapat kenalan, dapat kenalan. Begitu. Mereka desak, siapa. Saya lihat, ternyata pendeta saudara. Saya marah sekali. Ini ternyata saya bersaksi menggebu-gebu bisnis Bapak makin diberkati kalau andalkan Tuhan. Ternyata pendeta saudara. Rupanya dia bilang bisnis tadi adalah bisnis jiwa. Wah saya langsung duduk saudara. Siapa mana? Dia bilang ini teman saya. Ternyata saya bersaksi sama pendeta. Wah buat bahan meledekan saudara. Ampun. Di Tegal oleh kemurahan Tuhan saya dipercayakan menjadi ketua BKSG 2 periode. Di sini apa yang namanya di sini? Bapak. Pokoknya seperti itulah. Nah, saudara tahu, satu waktu kami ada undangan seminar sehari. Ya, karena melalui BKSG mau tidak mau saya berangkat. Saya datang dengan pendeta John Rusi. Ada banyaklah hamba Tuhan, beberapa gereja di Tegal. Kami berangkat. Singkat cerita saudara, sampai di Tegal, waktu turun sudah kumpul-kumpul, tiba-tiba saya melihat seorang
Lupa ya. Siapa ya? Ingat nggak waktu di bus? Wah, saya bilang ini. Saya tak, saudara tahu, karena saya malu, saudara. Belum selesai makan, saya pura-pura ke WC. Maaf, Pak, sebentar saya mau ke belakang. Maksudnya menghindar, lah kok ketemu. Nah, saya kalau mau makan, saudara, ya, saya lihat dia dulu, dia di depan enggak? Kalau dia di depan, saya di belakang. Kalau dia di belakang, saya mesti di depan. Supaya tak ketemu, saudara. Tiba-tiba waktu antre, ya sorenya, saudara, saya lihat dia di belakang, saya motong jalan. Saya lihat ada kenalan depan, saya langsung lihat depan. Tiba-tiba, saudara, dia lagi. Dia lagi, aduh, ini orang ini masa nggak ada punya perasaan. Maksudnya gini, dia kan harusnya ngerti waktu saya tinggalkan dia, berarti kan waktu sebentar makan, berarti kan saya nggak suka pakai ketemu dia, karena dia ngerjain saya. Udah singkat cerita, udahlah apa boleh buat, sudah dekat. Dia bilang main ke rumah. Oh iya, dalam hati saya, sampai Tuhan datang, saya mau datang. Nah, waktu kami mau berangkat, ini udah selesai, belum berangkat, dia panggil lagi. Dia panggil, wah, saya bukan yang nyetir. Kalau saya nyetir, saya tancap gas, berangkat. Cuma ini waktu pendeta Johnson, maaf saya sebut aja, pendeta, anak perlu sebut pendetanya. Oh Pak Johnson, ada pendeta yang manggil. Wah, tunggu, penting. Aduh, saya malu jangan sampai teman-teman pendeta ini tahu bahwa saya pernah bersaksi kepada dia. Saya malu, saudara. Makanya ada apa? Wah, dia cepet-cepet, saudara. Dia cepet-cepet kasih amplop. Ini undangan. Oh, undangan. Ya undangan. Ya udah. Buat siapa? Ini buat pendeta Roy ke kami. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Bukan. Saya tak perlu sebut namanya. Terima kasih ya Pak. Udah saya masuk aja di tas seperti itu. Saya masuk. Saya nggak baca, saudara, nggak baca apa isinya. Nah, sampai di rumah, saudara, saya cerita sama istri saya, wah, kalau saya tahu saya nggak kejar itu. Kenapa? Ketemu orangnya yang saya bersaksi di mobil, ternyata pendeta. Aduh, udah. Nah, dalam waktu berapa menit kita selalu suami istri ada keterbukaan. Kalau ada berkat, kita doa bersama. Dia bilang begini sama saya, Pak, ada berkat nggak? Saya bilang, dah. Ya udah. Dia tanya lagi, Pak, ada berkat nggak? Dah. Nih, Papa udah mulai nggak jujur. Enggak, saya ngomong ada. Kalau saya bilang ada. Ternyata istri saya sudah buka tas saya. Waktu buka ternyata amplop itu bukan undangan, berkat, saudara. Berkat. Maaf, saudara, GPD itu umumnya, saya tidak tahu di sini, gajinya itu 30 hari. Gajinya 30 hari. Pas, aduh memang butuh, saudara. Saudara, wah, banyak lagi, saudara. Melebihi apa yang saya harapkan. Jadi saya ambil kesimpulan, saudara. Kita kalau menjadi terang pasti ada jaminan. Amin. Pantas dalam Matius 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kamu ditetapkan pergi menghasilkan apa? Pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah itu sinonimnya menjadi terang, sama. Buah itu menjadi terang, sama, saudara. Sinonimnya menjadi terang, mengeluarkan buah, sama. Lalu ayat selanjutnya di dalam Matius 5:16, apa yang kita minta kepada Tuhan beri. Itu salah satu hal yang menggemparkan kita ketika kita menjadi terang, ketika kita mengeluarkan buah. Dahsyat, saudara. Jadi Tuhan mau, pentingnya kita menjadi terang. Jangan apatis. Karena apatis kalau tidak menjadi terang, saudara, disebut oleh Yesus pembuat kejahatan. Karena Allah
ingin saudara seperti dia. Yesus berkata, aku datang bukan kepentingan diriku sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Karena itu Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya di tema ini betul-betul kita resapi, kita tangkap, saudara. Betul-betul kita mau menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Nanti mungkin sore saya akan lanjutkan firman lain. Saya undang pemain musik itu maju ke depan. Biar hidup kita mau menyenangkan Tuhan. Karena ketika kita mau menyenangkan Tuhan, dahsyat saudara. Tuhan tidak tutup mata. Dia selalu buat mujizat. Mari kita berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, saya sudah dengar firman-Nya. Saya mau menjadi terang. Saya akan menjadi berkat buat